Waduh, jalannya ini rusak ya. Iya. Wah, kalau mobil ini nggak pakai pegas atau per, bisa rontok badan kita. Ya, memang. Jadi yang membuat goncangan mobil ini halus karena pakai pegas atau per. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ada yang perlu saya bantu, Pak? Ini Pak, mobil ini goncangnya agak keras. Tolong diperiksa Pak. Ya, Pak, akan diperiksa, Pak. Sudah diperiksa, Pak. Shock absorbernya rusak, Pak. Jadi bagaimana? Harus diganti, Pak. Untuk menahan goncangan mobil yang diakibatkan jalan yang tidak rata, maka mobil dilengkapi dengan sistem suspensi. Sistem suspensi adalah mekanisme yang dipasangkan antara bodi atau rangka dengan roda-roda yang berfungsi untuk menahan kejutan atau goncangan yang ditimbulkan oleh keadaan jalan sehingga tetap memberikan kenyamanan. Adapun komponen-komponen sistem suspensi ini adalah pegas, peredam kejut atau shock absorber, upper arm dan lower arm, stabilizer, strut bar, knuckle arm, ball joint. Setelah kita membahas komponen-komponen dari sistem suspensi, marilah kita lanjutkan membahas fungsi komponen-komponen itu. Pada sistem suspensi, pegas mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu untuk menghubungkan rangka atau chassis dengan poros. Juga berfungsi sebagai bantalan penyerap goncangan yang ditimbulkan oleh keadaan permukaan jalan. Ada beberapa bentuk pegas, yaitu pegas daun, pegas ulir, pegas torsi. Peredam kejut atau shock absorber digunakan untuk menyerap kelebihan elastisitas pegas yang cenderung berayun-ayun setelah roda-roda menerima tumbukan. Upper arm dan lower arm berfungsi sebagai tempat kedudukan peredam kejut dan pegas. Konstruksinya sedemikian rupa, sehingga memungkinkan roda bergerak ke atas dan ke bawah dengan bebas. Stabilizer adalah sebuah batang baja yang elastis dan berbentuk U, dipasang kepada chassis melalui karet bantalan. Kedua ujungnya dipasangkan pada lower arm. Stabilizer berfungsi untuk mencegah kendaraan melayang pada saat kendaraan membelok.
Umumnya stabilizer digunakan pada suspensi depan. Strut bar atau batang penopang berfungsi untuk menopang lower arm agar tidak bergerak ke depan dan ke belakang pada saat kendaraan berjalan. Itulah tadi komponen-komponen yang terdapat pada sistem suspensi dan fungsinya. Apakah sistem suspensi mutlak diperlukan pada suatu kendaraan? Tentu saja, karena apabila kendaraan tidak dilengkapi dengan sistem suspensi, akibatnya tidak nyaman dan berbahaya pada saat menerima goncangan, terutama pada saat menikung. Secara umum ada dua jenis suspensi, yaitu suspensi depan, suspensi belakang. Pada suspensi depan ada dua jenis. Yang pertama ialah suspensi model rigid. Pada suspensi model ini, roda-roda dipasangkan pada suatu poros dan bodi mobil melalui pegas. Suspensi model ini sederhana konstruksinya dan kuat. Suspensi model rigid pada suspensi depan dan suspensi belakang banyak digunakan pada truk, dan model rigid suspensi belakang banyak dipergunakan pada mobil penumpang. Keuntungan sistem suspensi model rigid adalah pengikisan roda akibat gerakan roda miring ke dalam atau keluar sangat sedikit. Kerugiannya, kualitas kenyamanan serta stabilitas kemudi kurang karena roda kiri dan kanan berputar bersama-sama serta terjadinya getaran horizontal. Jenis yang kedua pada suspensi depan, suspensi ialah model independen. Pada suspensi model ini, roda kiri dan roda kanan tidak dipasang pada satu poros, tetapi dipasangkan pada poros yang berbeda, sehingga bekerja sendiri-sendiri menyerap goncangan. Keuntungan dari suspensi model independen ialah mempunyai kualitas kestabilan dan kemampuan persinggungan jalan yang lebih baik. Suspensi model independen roda depan ada 4 macam, yaitu model wishbone dengan pegas koil,
model wishbone dengan pegas daun. Model wishbone dengan pegas batang torsi. Pada tipe ini, ujung belakang batang torsi dipasangkan pada chasis melalui anchor bracket. Sedangkan ujung depan pegas torsi dipasang pada lower arm. Dan model McPherson. Pada sistem suspensi model ini tidak ada upper arm sehingga konstruksinya sederhana. Keuntungan dari model McPherson ini ialah ruang mesin lebih lebar sehingga memudahkan pada saat servis. Keuntungan lainnya ialah tidak memerlukan penyetelan wheel alignment kecuali 2-in. Di samping meredam kejutan yang timbul dari kondisi jalan, juga menentukan kenyamanan dalam berkendaraan. Suspensi belakang ini memikul sebagian besar dari berat kendaraan dan beban atau muatan tambahan, yaitu muatan dan barang. Sebagaimana halnya pada sistem suspensi depan, pada sistem suspensi belakang juga ada dua jenis, yaitu sistem suspensi belakang yang menggunakan model rigid dan model independen. Sedangkan suspensi belakang jenis rigid sendiri terbagi dua macam. Yang pertama ialah suspensi belakang jenis rigid dengan menggunakan pegas daun. Pada suspensi jenis ini dipasang pegas jenis semi-elliptical. Apabila ada beban, maka yang bekerja pertama pegas nomor 1 sampai nomor 3. Apabila beban bertambah, pegas nomor 4 mulai bekerja dan seterusnya. Suspensi belakang jenis rigid yang kedua adalah yang menggunakan pegas coil dengan 4 link. Lengan pengontrol bawah dan lengan pengontrol atas berfungsi untuk mengurangi gerakan diferensial yang disebabkan oleh loncatan dan pantulan ban. Lateral control rod untuk memberikan kenikmatan dalam mengendarai dan menahan gaya ke arah samping waktu membelok. Di sini, koil gunanya untuk menyerap getaran ketidakrataan jalan. Sistem suspensi belakang selanjutnya adalah sistem suspensi belakang dengan jenis 4 link
apabila menggunakan sistem suspensi jenis ini, keuntungannya ialah pembuatan lantai kendaraan bisa lebih rendah. Apabila kita perhatikan susunan suspensi ini, rumah poros belakang ditunjang pegas dan satu pasang lengan kontrol atas dan bawah. Ujung lengan kontrol adalah bos karet. Satu ujung dihubungkan ke rumah poros dan ujung lainnya dihubungkan pada rangka. Susunan lengan ini menyebabkan rumah poros belakang bergerak ke atas dan ke bawah, tetapi mencegah gerakan yang berlebihan ke depan dan ke belakang, juga ke samping. Peredam kejut dipasang miring untuk meredam osilasi dari pegas, juga membantu meredam ke samping dan mengurangi miringnya kendaraan pada saat membelok sehingga mobil akan stabil. Selanjutnya, jenis suspensi belakang dengan model independen. Di sini, roda-roda belakang bekerja sendiri-sendiri sehingga jalannya kendaraan lebih stabil dan lebih nyaman bila dibandingkan dengan suspensi model rigid. Keuntungan suspensi belakang model independen, beban antara roda dan pegas suspensi seperti berat poros dan bagian-bagian lainnya lebih kecil, kontak roda dengan jalan lebih baik. Dengan roda-rodanya berputar sendiri-sendiri pada sistem suspensi ini, maka gerakan salah satu roda tidak mempengaruhi yang lainnya. Untuk mengingatkan kembali, coba perhatikan hal-hal berikut.